Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan materi tentang kebumian ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mountain building. Mountain building atau bagaimana gunung itu bisa terbentuk ya. Bagaimana gunung itu bisa terbuat dan bagaimana interaksi dari proses-proses yang membentuk suatu topografi ya, atau istilahnya adalah pegunungan ya. Nah, pertama kali kita berbicara masalah deformasi ya, deformasi batuan. Deformasi batuan itu adalah sebuah istilah yang menunjukkan bahwasanya sebuah batuan itu mengalami gaya yang bisa menyebabkan batuan tadi itu mengalami tekanan atau tarikan gitu, yang bisa menyebabkan batuan tadi itu berubah bentuk atau bergeser satu sama lainnya sehingga membentuk pola yang berbeda atau bentukan yang berbeda dari sebelumnya ya. Jadi disebut sebagai deformasi dari batuan. Jadi deformasi dari batuan itu menunjukkan itu tadi ya. Jadi penjelasan tentang gaya-gaya yang terjadi pada sebuah batuan yang menyebabkan batuan tadi bisa berubah bentuk, bergeser, berpindah dan sebagainya. Nah, kita sekarang berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi deformasi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi deformasi itu tentu saja terkait dengan kekuatan penahan dari batuan itu tadi, dan bagaimana batuan tadi akan berubah bentuk karena adanya gaya itu tadi. Nah, ini faktor-faktornya misalkan adalah suhu ya. Suhu, otomatis kalau suhunya semakin tinggi, batuan itu lebih mudah terdeformasi. Dia lebih tidak keras lagi ya, sudah agak lunak. Semakin tinggi suhunya semakin lunak. Kemudian yang kedua adalah confining pressure. Jadi tekanan yang dialami oleh batuan itu tadi. Semakin tinggi tekanannya, otomatis deformasinya akan semakin kuat. Kemudian tipe batuan. Tipe batuan jelas nanti komposisinya akan berpengaruh. Komposisi yang kristal kuat dan kristal yang tidak kuat itu akan berpengaruh terhadap perubahan batuan tadi. Dan tentu saja adalah waktu ya, waktu. Jadi semakin batuan yang mungkin terekspos di permukaan bumi terkena cuaca, secara otomatis dia akan semakin lama waktunya dia akan mengalami pelapukan ya, sehingga lebih mudah lagi terdeformasi. Jadi dari sini ditunjukkan bahwasanya deformasi itu merupakan istilah umum yang terkait dengan perubahan bentuk dari material, dari segi bentuknya maupun dari segi ukurannya akibat gaya-gaya itu tadi ya. Jadi gaya-gaya tadi. Nah, di sini kalau kita bicara masalah deformasi itu tadi, contohnya salah satunya adalah deformasi yang terjadi di kerak. Seperti kita ketahui, kerak bumi itu kan saling berinteraksi ya, ada yang bertumbukan, ada yang saling bergeser, ada yang saling lepas meninggalkan satu dengan yang lain, maka otomatis akan ada deformasi di situ. Dan deformasi yang paling besar itu terjadi di batas lempeng atau batas kerak ya. Jadi ketika lempeng ketemu ya, disitulah deformasi akan muncul. Ketika lempeng bergeseran itu akan muncul deformasi. Ketika lempeng terpisah akan muncul deformasi. Jadi istilahnya ketika ada perubahan gaya yang signifikan ya, pokoknya ada perubahan gaya di dalam kerak itu tadi, maka akan muncul deformasi. Nah, ada dua istilah yang digunakan sebagai gaya di dalam deformasi itu tadi. Itu istilahnya adalah stres. Stres itu semacam tekanan ya. Stres itu adalah gaya per satu satuan luas. Jadi kalian bisa bayangkan kalau saya punya sebuah batuan seperti ini, kemudian saya tekan begini,
Nah, itu saya bisa menghitung stresnya. Stresnya itu adalah besarnya force atau besarnya gaya yang saya tekankan di sini, saya jalankan ya, saya besarnya gaya yang saya berikan ke arah sini dibagi dengan luas area di mana saya tekan tadi, disebut sebagai stres. Ya. Kemudian juga deformasi itu juga bisa dinyatakan dengan strain. Ya. Strain itu adalah perubahan bentuk akibat adanya stres. Jadi kalau saya punya batuan, saya tekan, kemudian batuannya itu meleok sedikit gitu, maka itu muncul strainnya. Nah, di dalam kajian mekanika batuan itu istilah stres dan strain ini sering sekali digunakan untuk menghitung besarnya gaya-gaya yang membentuk deformasi. Oke, kira-kira seperti itu ya, sudah clear tentang deformasi batuan. Oke. Nah, kemudian faktor yang paling utama tadi itu disebutkan bahwasanya suhu dan pressure, suhu dan tekanan. Ya, jadi awalnya kita di sini dituliskan bahwasanya ketika batuan itu mengalami tekanan, maka dia akan terdeformasi, dia akan berubah bentuknya. Deformasi tadi dibagi menjadi dua, yaitu brittle deformasi sama ductile deformation. Ya, namanya brittle deformasi itu adalah ketika batuan tadi saya tekan dan kemudian dia retak, ketika kalau saya bilang jadi ketika batuan itu belum, ketika ditekan tapi belum mengalami retak, itu belum brittle namanya, itu masih elastis ya, masih elastis kayak karet gitu. Tapi ketika saya tekan lagi kemudian retak, itu disebut sebagai brittle. Jadi deformasi sampai terbentuknya retak, terbentuknya retak. Oke, terbentuknya retak. Nah, tapi ketika sebelum retak itu disebut sebagai deformasi ductile ini. Ductile ini berarti, jadi kalau batuan ini saya tekan, itu dia mengalami perubahan bentuk tapi belum retak. Ya, itu disebut sebagai ductile. Jadi masih plastis ini tadi ya. Masih plastis. Saya tekan begitu masih kayak karet begitu, tapi tidak retak. Tapi ketika saya tekan lagi retak, itu akan menjadi brittle deformasi ini. Jadi deformasi itu ada ductile, ada brittle. Ya, jadi ductile itu ketika diberi tekanan, diberi stres dan belum sampai retak. Kalau yang brittle itu sudah retak. Itu ya kira-kira bedanya itu. Nah, faktor yang lain tadi sudah kita sebutkan, ada temperatur dan pressure, terutama adalah pressure-nya. Kemudian tipe batuannya ya. Tipe batuan tentu saja komposisi mineral ya akan berpengaruh bagaimana batuan itu akan terdeformasi. Dan tadi sudah ditunjukkan waktu tadi sangat berpengaruh juga. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tipe-tipe dari stres. Jadi terdapat 3 tipe stres di dalam batuan, atau 3 stres yang bisa dikenakan di dalam batuan. Yang pertama adalah tensional stress, compressional stress, dan shear stress. Jadi tensional stress, compressional stress, dan shear stress. Ya, bisa kalian bayangkan kalau tensional stress itu berarti barang ini saya tarik keluar ya. Jadi dia mengalami tension. Ya, jadi kayak ditarik gitu ya. Jadi dia mengalami gaya tetapi tertarik begitu. Kalau compressional stress itu tekanan tapi saya tekan yang ke dalam begitu. Kalau shear stress itu yang sebelah sini saya geser ke sana, yang sebelah sini saya geser ke sini. Jadi gini ya. Gini. Jadi kayak di squeeze gitu ya. Kayak dipelintir begitu ya. Itu namanya shear stress.
Jadi ada 3 tipe stres: tensional, compressional, dan shear stress. Oke ya. Ini contohnya. Ini adalah batuan yang tidak terstres. Ini adalah tensional stress tadi, ditarik. Kemudian yang ini adalah compressional, ditekan. Yang ini adalah shear stress, digeser gitu ya. Oke, jadi ada 3 tipe stres. Kemudian akibat dari stres-stres ini tadi, ada yang ditarik, ada yang ditekan, ada yang digeser tadi, itu bisa menyebabkan berbagai macam bentuk dari deformasi batuan. Bentuk yang pertama dikenal dengan folds atau lipatan. Jadi ketika batuan, saya punya batuan yang strata begitu ya, yang horizontal begitu, saya beri tekanan dari kanan dan kiri, maka batuan tadi lama-lama akan mengalami terlipat. Lipat tadi namanya adalah folds. Fold itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah anticline. Anticline itu ketika batuan ketika ditekan itu dia naik ke atas gini. Jadi di sini ada tekanan gini, kemudian dia naik ke atas gini. Kemudian kalau syncline itu batuan ditarik begitu, kemudian dia akan ke bawah. Ya. Jadi kalau anticline itu are most commonly formed by the upfolding or arching of rock layer. Jadi upfolding, dia akan terlipat ke atas. Kemudian kalau syncline atau syncline itu adalah downfold. Jadi lipatannya ke arah bawah. Ya. Jadi, syncline itu biasanya biasanya ditemukan bersesuaian dengan anticline. Biasanya kalau ada anticline di situ dekatnya biasanya ada syncline. Kemudian yang ketiga adalah monocline. Monocline itu adalah seperti anticline ataupun syncline, tetapi bentuknya seperti tangga ya. Jadi ada sesuatu yang patah di situ. Ada yang semacam patah di situ. Ya. Jadi apa namanya? Ada perpindahan, ya, ada perubahan, tetapi patah, ya, patah. Sebagai monocline, ya, monocline. Jadi ada anticline, ada syncline, ada monocline. Oke ya. Ini contohnya. Jadi di permukaan seperti ini. Jadi ada bukit-bukit yang berderet-deret begini. Ya, ini ada lapisan tinggi, lapisan yang keras. Kemudian ini ada lapisan kecil-kecil gitu ya, di tengah-tengah ini. Nah, di bawah permukaannya itu misalkan semacam ini. Nah, ini disebut sebagai anticline. Yang di sini ada syncline, yang sini adalah anticline, yang sini syncline. Ya, di syncline. Nah, syncline di sini kemudian ada apa namanya? Ada yang anticline tetapi menembus bidang di sini itu lebih ke kanan lagi sehingga menembus macam ini. Ya, ini disebut sebagai apa namanya? Normal limb ya, normal limb. Jadi apa namanya, anticline tapi yang ujungnya melebihi sayap yang di satunya begitu ya. Nah, di sini ditunjukkan kalau anticline kanan dan kiri itu sama disebut sebagai lipatan simetri. Ya, kanan dan kiri sama. Bentuknya sama, sudutnya sama. Tapi kalau sudutnya tidak sama disebut sebagai lipatan asimetri. Tapi kalau sudutnya itu benar-benar terbalik begini ya, jadi begini, kemudian nah begini, mengalami sudut yang terbalik disebut sebagai overtone atau lipatan yang terlipat lebih ya, terlipat lebih ya, kelipatan yang terlipat sehingga melebihi pola asimetrinya gitu ya. Oke, ini contoh dari ilustrasi tentang anticline dan syncline. Oke. Nah, ini adalah contoh tentang monocline ya, monocline. Jadi monocline itu ada sesuatu perlapisan yang dia tidak terlipat tetapi cenderung patah begitu ya. Ini biasanya dikenal lebih ke patahan, namanya faults, patahan. Jadi bukan anticline, bukan syncline, tetapi orang lebih mengenal ini adalah sebagai patahan. Ya,
daripada monoklin, tapi patahan. Artinya adalah patahan. Oke. Nah, monoklin tadi juga sering dikenal dengan nama faults ya. Jadi kadang-kadang fault itu yang menyebabkan zona monoklin ini tadi ya. Jadi bukan terlipat, tetapi apa namanya, deformasinya itu semacam ngelumpuk begitu ya. Jadi bergerombol, membentuk pola-pola agak acak begitu di tengahnya karena apa namanya, efek dari patahan itu tadi. Oke ya. Nah, kemudian jenis yang kedua dari deformasi batuan adalah faults atau patahan. Patahan itu ada yang dikenal sebagai normal faults ya. Normal fault itu ya bisa kalian bayangkan kalau semacam ini, tetapi yang sisi atas ini turun. Ya, sisi atas ini turun. Jadi saya punya bidang patahan begini, yang ini atas ini turun. Yang ini disebut sebagai normal fault. Atau dalam bahasa geologi itu adalah ketika hanging wall block itu turun ke bawah ke footwall. Jadi di dalam geologi struktur dikenal dengan hanging wall dan footwall ya. Jadi kalau saya punya bidang patahan seperti ini, misalkan saja saya punya bidang patahan seperti ini ya, yang bidang patahan ini itu namanya footwall. Tapi yang bidang patahan di atasnya ini, yang bagian atas ini itu adalah hanging wall. Jadi kalau hanging wall-nya itu tuh begini, ini bergerak begini, ini namanya turun, normal faults. Ya, normal faults. Jadi ini adalah hanging wall, ini adalah footwall. Begini juga sama. Ini footwall, ini hanging wall. Ini ya. Sampai ini adalah patahan yang normal. Kemudian ada patahan yang reverse ya. Patahan reverse. Patahan reverse itu dikenal dengan patahan naik ya, di Indonesia kan dalam patahan naik. Reverse ya. Ada dikenal reverse fault sama thrust fault. Ya, thrust fault. Ya, kalau river fault itu berarti kebalikannya tadi, adalah fault yang hanging wall itu bergerak ke atas. Jadi seperti ini footwall-nya, ini hanging wall-nya ke sini. Ya, bergerak ke atas. Seperti gambar sebelumnya nih tadi. Nah, ini adalah reverse fault, ya. Oke. Reverse fault. Nah, kalau sudutnya itu kurang dari 45 derajat, ya, jadi ini ya, jadi sudut yang terbentuk dengan bidang apa namanya, bidang mendatar ini kurang dari 45 derajat, maka ini sebagai thrust fault. Ya. Oke ya, dengan yang sudut bidang patahannya tadi itu kurang dari 45 derajat, disebut sebagai thrust fault. Ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai strike slip fault. Ya, strike slip fault. Strike slip fault itu ya ada patahan tetapi tidak naik, tidak turun, ya, geser begini. Ya, bergeser ya, apa namanya, patahan tadi bergeser ke kanan atau ke kiri ya, disebut sebagai strike slip fault. Jadi kalau saya gambarkan itu begini ya, jadi ini ada blok yang satu, kemudian ini blok satunya ya, ini ada blok yang kedua, nah begini. Nah, jadi yang ini itu bergeser ke sini, yang ini bergeser ke sana. Nah, ini disebut sebagai strike slip fault. Ya. Strike slip fault. Ya, jadi patahan yang gerakannya horizontal paralel pada trend. Nah, dikenal dengan namanya adalah sesar geser kiri. Kalau seperti ini namanya sesar geser kiri. Kiri itu kalau saya berdiri di salah satunya, saya melihat ke depan, dan depan itu bergeser ke kiri. Berarti saya berdiri di sini. Ini saya ganti warnanya dulu. Saya berdiri di sini, ya. Saya melihat ke arah sana, melihat ke arah depan begitu ya.
Nah, itu bagian yang di depan saya kalau bergeser ke kiri namanya sesar geser kiri. Kalau bergeser ke kanan namanya sesar geser kanan. Ya, sesar geser kanan itu dekstral istilahnya, yang kiri itu adalah sinistral. Oke ya, jadi seperti ini sesar geser kiri. Berdirinya bisa dari mana saja. Kalau kalian berdiri dari sini, itu yang blok yang di depan ini bergeser ke kiri. Tapi kalau kalian berdirinya di sini ini, sama saja blok yang di depannya bergeser ke kiri. Ya, namanya adalah sesar geser kiri. Oke. Nah, di deformasi batuan juga akan membentuk yang namanya adalah join. Ya. Join itu adalah rekahan, tapi tidak sampai bergeser. Ya, cuma rekahan saja. Ya, seperti hampir sama seperti fracture, ya, sama seperti fracture, join, ya. Jadi suatu rekahan yang apa namanya, yang terjadi akibat batuan terdeformasi, tetapi tidak mengalami perpindahan tiap-tiap bagian, hanya retak saja. Namanya adalah join. Nah, ini contoh ilustrasinya. Jadi kalau saya punya material begini ini diberikan gaya ke saling berlawanan, itu akan muncul sesar normal, ya, sesar turun, sesar normal. Ini adalah sesar normal, sesar turun. Jadi sesar turun itu terjadi ketika sebuah batuan itu saya berikan tensional stress, ya, stresnya itu saling menarik begini, akan mengalami penurunan. Nah, kemudian kalau apa namanya, sesar gayanya itu adalah gaya saling mendorong begitu, ya, atau compressional stress, ya, stresnya saya kompresi begitu, akan terjadi sesar naik, ya, hanging wall-nya naik dibandingkan dengan foot wall-nya. Kalau yang ini hanging wall-nya turun dibandingkan dengan foot wall-nya. Oke. Kemudian yang ini adalah contoh dari truss fault, ya. Jadi sesar yang sudut bidang sesarnya ini kurang dari 45 derajat. Dan yang ini adalah strike slip fault. Ya, strike slip fault itu terjadi ketika ada gaya yang ya saling berlawanan begitu, itu tengah-tengahnya akan patah. Patahannya namanya adalah strike slip fault. Oke, ya. Oke, strike slip fault. Nah, ini adalah contoh dari join, jadi rekahan-rekahan akibat apa namanya, deformasi, tetapi tidak sampai bergeser. Nah, apa namanya, berbagai macam bentuk dari rekahan, lipatan, kemudian patahan gitu tadi, itu akan membentuk topografi, ya. Topografi itu, ya, kalau lipatannya besar, ya, akan untuk sebuah pegunungan misalkan. Kalau sesar apa namanya, patahan tadi, patahan naik tinggi gitu, ya, juga akan membentuk suatu zona pegunungan. Jadi di sini dikenal dengan gunung-gunung yang terjadi akibat lipatan. Jadi pegunungan lipatan namanya, folded mountains. Gunung-gunung ini bisa diklasifikasikan berdasarkan proses dominan yang membentuknya. Ya, proses dominan yang membentuknya. Jadi orang geologi bilang itu sebagai proses tadi sebagai orogenesisnya. Ya, orogenesis itu adalah sebuah cerita proses yang menggambarkan terjadinya atau terbentuknya pegunungan lipatan. Itu sebagai orogenesis. Ya, orogenesis. Nah, pegunungan lipatan ini, ya, kalau tentu saja terbentuk karena folding, ya, karena folding atau perlipatan disebut sebagai pegunungan lipatan. Ini adalah contoh dari pegunungan lipatan. Jadi semacam tinggian begitu, batuan-batuannya itu miring begitu, yang terbentuk, yang kelihatan sekali pelapisan batuannya itu terlipat gitu, jadi membentuk pegunungan. Oke, ya. Oke. Nah, yang contoh lain dari tipe-tipe
atau bentuk dari tipe-tipe pegunungan itu juga bisa dikenal dengan gunung fault block, ya, gunung yang terjadi akibat patahan. Ya, tentu saja patahnya ukurannya harus besar, ya, ukurannya harus besar. Jadi sebuah patahan normal ukuran yang besar yang membentuk sebuah gunung, ya, disebut sebagai gunung patahan, fault block, gunung blok patahan, ya, gunung blok patahan. Oke. Nah, jadi di sini ditunjukkan yang pertama adalah fault block mountain, itu terbentuk dari blok kerak yang sangat besar yang naik ke atas sepanjang fault sesar turun. Jadi kalian bisa bayangkan saya punya sebuah batuan begitu yang mengalami patah dan turun begitu, yang patahan yang ini tadi akan membentuk tersisa sebagai gunung, disebut sebagai fault block mountains. Ya, jadi sisinya akan terbentuk satu sisi gunung, ya. Nah, kalau dua sini dan sini itu disebut sebagai graben. Ya, dari patahan normal sini dan sini disebut sebagai graben. Ya. Kemudian kalau yang namanya horst itu adalah yang yang terjadi ketika batuan tadi naik ke atas, ya, batuan yang naik ke atas akibat patahan juga akan naik ke atas yang membentuk sebagai horst. Ini contohnya semacam ini, ya, jadi ada beberapa macam, ya, yang di sini adalah sebuah graben. Sebuah graben itu berarti sebagian tengah di sini mengalami penurunan yang patah di kanan dan kiri. Ya, ini adalah graben. Kemudian bagian tinggian dari ujung-ujung graben disebut sebagai horst. Kalau kita lihat itu horst itu contohnya di Wonosari itu, ya, itu horst. Jadi tinggian yang di Jogja itu yang patah turun ke bawah. Oke, ya, itu half graben, ya, bisa jadi graben, bisa jadi half graben, ya, di sebelah timur. Ya, ini adalah graben, tapi kalau horstnya cuma satu seperti ini itu disebut sebagai half graben, ya, half graben. Jadi yang patah itu cuma satu sisi. Jadi kalau patahan normalnya itu di dua sisi, namanya adalah graben. Kalau satu sisi adalah half graben. Oke, ya, ini akan membentuk gunung-gunung yang disebut sebagai fault block mountains. Ya, fault block mountains. Nah, kemudian tipe pegunungan yang kedua adalah tipe domes. Domes dan basin. Domes itu tentu saja berupa kayak semacam tenda dom begitu, ya, ukurannya besar. Kalau basin itu akan menjadi cekungan, ya. Jadi ketika sebuah peristiwa tektonik, ya, peristiwa deformasi yang membentuk struktur melingkar dan naik begitu, ya, dan terlipat tapi naik bentuknya melingkar, itu disebut sebagai dome. Jadi semacam tenda, kayak semacam mouse begini, ya. Jadi kayak topi begitu, ya, naik. Jadi ada tekanan dari kanan kiri yang menyebabkan media di situ tadi mengalami lipatan naik, gitu, ya. Itu membentuk sebuah dome. Ya. Dome. Jadi dome ini akan membentuk gunung yang namanya uplifted mountains, ya, uplifted mountains. Oke, ini adalah contoh, ya, contoh dari dome. Jadi ada daerah yang tinggian, bentuknya semacam bukit begitu, kalau disayat jadi semacam ini. Jadi tinggian tadi dari intrusi granit yang mengintrusi skis, ya, intrusi batuan beku granit yang mengintrusi skis ini, ya, batuan metamorf skis, sehingga akan terbentuk suatu pola tinggian begitu yang disebut sebagai dome, ya, gunung atau pegunungan dome. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gunungan yang terbentuk karena batas konvergen. Ya, batas konvergen itu juga bisa membentuk sebuah
zona pegunungan ya, tentu saja ya, untuk pegunungan, karena material plate kerak yang saling bertumbukan tadi akan menimbulkan gaya-gaya kompresi yang otomatis akan menyebabkan material di situ akan naik biasanya ya, karena dua tumbukan yang besar akan menjadi sesuatu yang akan naik ya, akan menjadi kumpulan material di situ ya, material kerak di situ yang menyebabkan menjadi lebih tinggi topografinya. Oke. Nah, kalau konvergennya itu ocean, kerak samudra itu juga akan membentuk pegunungan vulkanik ya. Tapi kalau pertemuannya adalah kerak samudra dan kerak benua, ini juga akan membentuk pegunungan vulkanik. Tetapi tidak hanya pegunungan vulkanik saja, juga akan membentuk gunung-gunung yang akibat lipatan, jadi pegunungan lipatan ya, pegunungan lipatan. Contohnya saja pegunungan di dekat-dekat dengan daerah vulkanik ya, yang terjadi akibat lipatan ya, di sepanjang selatan Jawa itu ada pegunungan juga yang dikenal yang memanjang begitu ya, pegunungan Menoreh misalkan dan sebagainya. Itu terbentuk pada daerah vulkanik akibat subduksi ya. Kemudian ada istilahnya lagi disebut sebagai accretionary wedge ya. Accretionary wedge itu semacam batuan yang terkumpul akibat goresan kerak samudra yang masuk ke dalam kerak benua ya. Jadi akan tergores begitu ya, jadi semacam terkerok begitu ya, di bagian atasnya akan menumpuk, dikenal dengan accretion ini ya, accretionary wedge. Itu kalau banyak kerokannya juga akan membentuk semacam pegunungan ya, karena banyak yang terkeruk ini banyak sehingga akan muncul pegunungan juga bisa. Oke, ini contohnya adalah semacam ini adalah ocean convergence. Jadi di sini ada kerak samudra, di sini juga kerak samudra. Salah satu akan kalah dan masuk ke bawah dan akan membentuk pegunungan di bawah laut ya, pegunungan di dasar samudra. Oke, jadi di sini biasanya tidak terjadi pola lipatan ya, hanya terjadi pegunungan vulkanik saja. Jadi pegunungan terjadi akibat peristiwa vulkanik. Nah, ini contohnya semacam ini. Ya, akibat peristiwa vulkanik ya, gunung-gunung yang sudah mati akan membentuk pegunungan, tetapi cirinya adalah pegunungan vulkanik saja. Inilah contoh dari ocean convergence. Tapi kalau ocean continental convergence itu sama, itu kerak samudra itu akan masuk di bawah kerak benua, tetapi di dalam kerak benua ini akan terjadi beberapa zona yang bisa terjadi pegunungan, tetapi tidak hanya pegunungan vulkanik saja. Ini contohnya tadi adalah accretionary wedge tadi ya. Jadi ini semacam hasil kerok ya, hasil kerok yang terjadi pada lempeng samudra yang masuk ke lempeng benua. Jadi ada semacam garukan begitu ya, yang terkumpul di sini, dikenal dengan accretionary wedge ini. Ya, dan tentu saja akan terjadi banyak sekali bukit-bukit yang ada di sini, dan karena ini ada tekanan yang tinggi di sini, maka daerah-daerah di sebelah depan dan sebelah belakang di sini akan ada zona-zona pegunungan ataupun basin yang terbentuk. Ya, ini disebut sebagai forearc basin, yang ini adalah backarc basin. Oke ya. Nah, ini adalah selanjutnya adalah pegunungan yang terbentuk akibat batas konvergen antara kontinen dan kontinen. Tadi antara
samudra dan samudra, samudra dan benua, sekarang benua dan benua. Jadi apa yang terjadi ketika benua dan benua itu saling bertabrakan? Nah, tentu saja akan terjadi gaya yang sangat besar di situ, deformasinya akan sangat masif di situ, sehingga otomatis akan terjadi pegunungan. Ya, contohnya semacam ini. Jadi ini adalah kerak benua India continental crust yang menabrak kerak benua Asia ya, di Tibet ini ya. Jadi ketika India menabrak gunungan Asia ini, akan terjadi pegunungan Himalaya yang terjadi atau terbentuk karena deformasi akibat kerak benua ini yang saling bertabrakan dengan kerak benua. Oke, akan terjadi dataran tinggi atau deretan pegunungan Himalaya yang sangat tinggi. Oke. Nah, kemudian ada terbentuknya pegunungan pada batas divergen. Ya, batas divergen ini juga akan membentuk pegunungan. Ya, jadi tipenya tentu saja adalah tipe fault block type, karena pada zona yang stresnya saling menjauh tadi ya, bukan compressional, atau stresnya adalah tensional stress, sehingga akan terjadi gunung yang bentuknya adalah fault block type. Jadi ada graben, ada Hargraben, ada Horst tadi ya. Oke. Ya, jadi contohnya semacam ini bukan contoh ya, ini contoh yang agresi tadi ya. Jadi ada agresi, jadi ada sisa yang di sini tadi ya. Jadi terbentuk pegunungan akibat penggerusan lempeng samudra ke arah bawah. Jadi disebut sebagai agresi. Tapi di sini misalkan saja adalah agresi yang terjadi. Jadi di sini memang sudah ada gunung api yang di laut ya, yang di laut yang membentuk daratan, begitu sudah terbentuk daratan. Kemudian kerak samudra tadi bergerak menabrak kerak benua, dan ketika gunung tadi masuk mau masuk ke bawah zona kerak benua tadi, akan tertahan sehingga berada di sisi atas di sini ya. Oke, akan membentuk suatu pegunungan. Oke. Nah, kemudian juga ada pegunungan yang terjadi tidak pada batas ya. Tadi disebutkan bahwasanya pegunungan itu biasanya terjadi pada daerah batas-batas lempeng, tapi di sini pegunungan juga bisa terjadi tidak pada batas lempeng. Ya, jadi karena adanya stres dan strain di dalam kerak benua sendiri, maka akan muncul pegunungan. Ya, jadi bukan karena batas lempeng, tetapi karena sisa gaya yang terjadi akibat tumbukan-tumbukan tadi. Oke ya. Ini continental aggression tadi sudah. Ya. Ini contoh agresi di bagian barat Amerika Utara di sini ya. Jadi kerak Pasifik ini bergerak ke arah timur ya, menabrak lempeng Amerika Utara, yang ini meninggalkan pegunungan agresi ya, pegunungan agresi yang ada di sisi barat Amerika Utara. Oke. Nah, kemudian di dalam terbentuknya gunung itu kita karena kita punya mantle ya di bawah, dan kerak itu mengapung di atas mantle, maka kita juga menggunakan konsep apungan ya, apungan di dalam kajian material yang mengapung ya, material yang mengapung. Nah, prinsip apungan ini dikenal dengan prinsip isostasi ya, isostasi.
Isostasi itu merupakan sebuah konsep yang dimana menunjukkan bahwasanya kerak yang ada di permukaan bumi, baik kerak benua maupun kerak samudra, itu mengapung di atas mantel dan otomatis akan terkena gaya gravitasi ya. Jadi dia bisa dikatakan karena daya gravitasi dan kondisinya seperti itu, berarti dia setimbang dalam kacamata gravitasi. Dia setimbang dalam kacamata stratigrafi ya. Jadi ini adalah konsep isostasi. Jadi setimbang. Jadi kalian bisa bayangkan seperti es ya, es yang mengapung di atas air. Ya. Es itu kalau berada bisa mengapung itu berarti dia ada secara gravitasi, dia berada dalam kondisi setimbang. Maka konsep yang juga adalah konsep isostasi. Ya. Oke. Jadi isostasi ini terjadi dalam konsep ini ketika saya melihat es batu itu bagian atasnya itu semakin besar, secara otomatis bagian yang tenggelam di bawah juga akan semakin besar. Ya, inilah konsep isostasi. Jadi akan terjadi keseimbangan gravitasi. Intinya semacam itu ya, isostasi. Jadi semacam ini. Jadi kalau semakin tinggi gunung yang saya lihat, semakin tinggi pegunungan yang saya lihat, maka secara konsep isostasi akan ada akar dari gunung yang sangat dalam ya. Jadi kalau datarannya ini semakin rendah, ya otomatis akarnya semakin pendek. Kalau ini semakin tinggi, akarnya akan semakin dalam. Jadi ini adalah prinsip isostasi. Oke, jadi ini menunjukkan bahwasanya di daerah yang memiliki tinggian seperti di Himalaya itu keraknya mestinya sangat tebal ya kalau dari konsep isostasi ini. Oke, jadi semacam ini kira-kira. Jadi kalau pada saat belum terjadi erosi semacam ini, kontainer kerasnya masih terjadi dari pegunungan, maka otomatis tebal ya, tebal. Tapi ketika di bagian atas sudah mengalami erosi, maka akan ada uplift ya, ada uplift. Jadi akan naik ke atas kontinen ini tadi. Jadi semakin banyak erosi di atasnya, dia akan semakin ke atas lagi. Sehingga ini menyebabkan konsep uplifting. Ya, uplifting. Jadi pada suatu ketika kerak benua itu bisa naik, bisa turun bergantung dari aktivitas yang ada di atasnya ini. Kalau aktivitasnya terjadi erosi, maka lama-kelamaan gunungnya akan hilang, maka sebagai kompensasi isostasi, kerak benua itu akan naik. Ya, ini disebut sebagai adjustment isostastik. Ya, dari sebuah pegunungan. Oke, kira-kira semacam itu. Jadi konsep isostastik ini merupakan konsep yang terakhir di dalam materi tentang terbentuknya pegunungan. Kira-kira semacam itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.